memiliki 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jelas ini. Ya, sehingga kenapa kok ono pelajaran agama gitu kan, seperti kenapa sih ada pelajaran agama dari SD sampai dengan sekarang. Bahkan kalau di SD itu SD negeri saja sekarang pembiasaan agamanya luar biasa bagus. Ada sholat duha berjamaah dan seterusnya. Maksudnya seperti itu. Kemudian profil berikutnya yang diharapkan adalah kewargaan, menjadi warga negara yang baik dan benar. Maksudnya seperti itu. Kemudian penalaran kritis. Putra putri panjenengan, kalau nalar kritisnya tidak jalan, gitu ya, maka di tengah tuntutan dunia ya, dengan teknologinya yang sampai saat ini nanti akan kewalahan. Apalagi sekarang ada yang muncul namanya kecerdasan buatan ya, AI, gitu ya, seperti itu. Nah, di sini di sekolah proses mengasah nalar kritis itu terus kita upayakan. Contoh ya, seperti dalam membuat produk saja, batik ekoprint. Bagaimana mendesain itu dengan komposisi warna, dengan teknik yang baik. Itu kan kalau nalar kritisnya nggak jalan, tidak akan bagus hasilnya. Maksudnya seperti itu. Kemudian kreativitas. Anak-anak zaman sekarang itu luar biasa kreativitasnya. Apalagi sudah didukung dengan kemudahan mengakses informasi dan teknologi. Nah, profil berikutnya adalah kolaborasi. Ini kita selalu berusaha mendukung proses kolaborasi anak-anak dengan kerja kelompok, dengan diskusi, dengan presentasi. Kelihatannya sepele ya. Nah, kelompok presentasi silahkan, kelihatannya kan sepele, tapi disitulah proses kolaborasi dilakukan. Kenapa? Agar nanti anak-anak, terutama ketika PKL, di PKL itu nanti bisa jadi akan ketemu dengan sekolah yang lain, tidak hanya dari SMK Sapuran. Kan se-Indonesia Raya Merdeka kelas 12 kan PKL semua Bapak dan Ibu. Oke, jadi yang terpenting karena keberhasilan ya, ini yang selalu kita tekankan. Salah satu faktor keberhasilan kita di dunia kerja adalah bagaimana membangun kolaborasi. Pinter itu nomor sekian Ibu, meskipun penting. Ya. Karena kemarin kami setelah asesmen PKL kemarin, saya kebetulan ngetes anak otomotif. Dia cerita, gimana mas gitu, walah bu, kados kalong gitu kan. Lah pergi pokoknya nih Bu, kan karena dapat ini ya kendaraan mesin berat kan datangnya malam ya, gitu ke bengkelnya. Tapi ini ku seneng Bu kula lah. Lah gimana? Saya tuh dapat ilmu yang di sekolah tuh nggak ada. Dan ya pulang nggih digoblok-goblok kayak ya goblok temen kaya ngono ora iso, tapi nggih pulang dan ensu gitu. Kamu marah enggak? Mboten, saya menyadari kalau saya memang nggak bisa gitu ya. Jadi itu kan proses yang tidak semua anak bisa loh gitu ya. Dan dia mau konsisten, dia mau tetap berada di tempat itu. Akhirnya Bapak Ibu dia bisa dia bisa dandani komponen-komponen kendaraan yang di sekolah itu tidak diberikan. Kan luar biasa. Jadi inilah pentingnya kolaborasi. Kemudian kemandirian, ya tentu saja ya, ini harapan setiap orang tua itu kan agar anak-anaknya bisa mandiri. Nanti apalagi setelah selesai sekolah, mereka bisa mandiri secara finansial, berapapun hasilnya gitu kan, guys, seperti itu. Yang paling melegakan untuk kita sebagai orang tua kan ketika anak kita sudah mandiri. Kan bukan nanti yang dikit bayarannya sepira, enggak kan? Terus seperti bocah tani nyambut gawe, nak sing yang putri bisa mencukupi kebutuhannya, ya putra kan alhamdulillah. Ini diharapkan seperti itu. Kemudian kesehatan. Nah, kenapa kemudian Pak Prabowo Presiden itu menggulirkan program makan bergizi gratis? Ini juga mohon, ini saya sampaikan Ibu dan Bapak, mohon nanti kalau apalagi besok kalau sudah PKL di rumah itu kan masih bisa menikmati masakan Ibu. Rasa-rasanya, bahan-bahannya pasti. Faktor kesehatan mesti diutamakan. Kula niku sering ngaruh-ngaruh. Anak-anak putri terutama jam 8 isuk niku Bu. Sekali koperasi itu nyonggok mie lho Bu. Jam 8.
mana pos mini itu saya pedes doer nih kalau pedesin alhamdulillah ya seperti itu. Nah ini nanti juga jadi perhatian yang serius karena beberapa anak itu juga sudah mulai bertumbangan karena nopo asam lambung. Lan itu kan kecolok pedes sithik mawon pun nguling-nguling ora karuan. Kecolok pikiran sithik mawon wah sudah membuat jatuh bertumbangan ya seperti itu. Nah, apalagi ini setelah ini panjenengan kan perso kegiatannya itu nonstop, butuh fisik, butuh kesehatan yang prima. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Profil yang terakhir adalah komunikasi. Tadi Pak Jupri sampun ngendiko, anak sekarang itu kan beda dengan kita. Nah kita wah jangan harap bisa lewat di hadapan orang tua kok leleng gitu kan. Wah langsung di jewet kalau ibunya ya, anak zaman sekarang enggak ya melengos gitu ya istilahnya. Tapi ini harapannya besok ketika di PKL skill kemampuan berkomunikasi itu akan semakin baik, terutama dengan teman-temannya, dengan dengan pembimbingnya dan seterusnya, karena ini nanti yang akan menunjang keberhasilan putra-putri bapak ibu setelah selesai sekolah. Maka seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sekolah mewujudkan 8 profil itu. Kita tuangkan dalam visi dan